Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad ja'ala hadzal yawm 'idal adha li'ibadihil mu'minin wal 'aqibatu lil muttaqin wal jazaa'u lil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min 'adzabillah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da fa ya ayyuhal ikhwah akhuthukum wa nafsi ala ta'atillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu syukri alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga. Sungguh kita takkan mampu untuk menghitungnya. Kita telah melalui hari-hari emas, golden days, hari pertama Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah, dengan berbagai amalan soleh, salat sunnah, puasa, zikrullah, sedekah, tilawah Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, dan sejumlah amalan lainnya. Semoga Allah menerimanya. Dan hari ini puncaknya adalah hari emas yang di tanggal 10 Zulhijjah kita akan melaksanakan ibadah udhiyah, yaitu ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan tak bisa kita lukiskan, apalagi ketika kita bicara tentang ibadah sosial yang namanya udhiyah atau kurban. Sebab di dalamnya terkandung pesan spiritual, pesan moral, pesan emosional yang syarat dengan hikmah. Kita menyebutnya di antara lautan hikmah dalam risalah kurban. Pertama, ibadah kurban adalah cara kita untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat Idul Adha, kemudian berkurbanlah. Ini ringkasnya yang pertama. Yang kedua, ibadah kurban identik dengan
nilai spiritual yang kita yakini, mengambil keteladanan seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Sering kita membaca lafaz yang sangat populer, tidak asing lagi, yaitu uswatun hasanah. Di dalam Al-Quran kita membaca pada surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 di ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya benar Nabi Muhammad adalah suri teladan yang paling baik bagi kita. Namun jangan lupakan ada uswah hasanah yang lainnya, yaitu berlaku pada diri Nabi Ibrahim dan keluarganya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ada suri teladan bagi kalian yang terbaik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Allah abadikan di Al-Quran pada surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60 di ayat yang ke-4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, di antara lautan hikmahnya berkurban adalah kita mengambil pesan yang sangat penting, nilai-nilai kesabaran yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ayatnya sudah dibaca oleh imam kita. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya ini arabil manami ani atba'uka fanzur madza tara. Ketika usia Ismail sudah mulai bisa bantu-bantu, sudah mulai bisa berusaha, maka dipanggillah. Nabi Ibrahim mengatakan kepada beliau, Ismail kecil itu, wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat dalam tidurku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu tentang hal ini? Beliau menjawab dengan kalimat yang mengharukan. Qala ya abati al-matu malusatajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau mendapati aku termasuk orang yang sabar. Alangkah indahnya kata sabar yang merupakan amalan luar biasa. Sabar luas tanpa batas, maka rewardnya pun tiada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Bahkan asbab kesabaran kita dengan orang-orang solih bersama keluarga menuju tangga surga, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan surat cinta Allah Subhanahu wa taala bagi ahli sabar. Semoga kita memilikinya. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fanni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya. Semoga itu orang tua kita semua, amin. Adalah mereka pasangan hidupnya, suami istri. Semoga kita dan istri kita, amin. Adalah mereka anak keturunannya. Semoga itu anak keturunan kita, amin. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, nikmat tak bertepi, tak ada batasannya, yaitu engkau menjadi penduduk surga. Semoga kita semua tergolong ahli sabar, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian lautan hikmah yang berikutnya, sesungguhnya risalah kurban mendorong kita lebih memahami akan arti taat dan ikhlas dalam kehidupan kita. Jika sudah ada perintah, maka kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian dilandasi dengan ikhlas. Karena asbab dengan ikhlas tersebutlah kita akan mampu mengalahkan tipu daya setan.
Setan takkan mampu mengalahkan orang-orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Quran surat Al-Hijr surat yang ke-15 di ayat nomor 40. Maka perhatikanlah pesan yang sangat dalam tentang nilai ikhlas agar amaliyah kita terangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas nisyanu ru'yatil makhluk wa muqaddamatu ru'yatil khaliq. Ikhlas melupakan pandangan manusia dan hanya terikat pada pandangan Allah. Kita mengukir ikhlas sepanjang kehidupan kita walaupun tidak lepas dari ujian. Ujian ikhlas pertama adalah sanjungan dan pujian. Pujian hanyalah milik Allah, bukan milik kita. Dan yang kedua, celaan. Ketika kita beramal mendapatkan celaan, maka jangan risau, jangan galau, karena amal itu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ikrarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, kurbanku, bahkan hidup dan matiku, semua aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat di nomor 162. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang selanjutnya, hikmah dari risalah kurban adalah meraih derajat yang tertinggi paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah sembelian kurban, sapi, unta, domba, sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah, namun yang sampai adalah ketakwaanmu. Maka berbahagialah ahli takwa, karena hidupnya pasti bahagia. Di dunia Allah berikan pertolongan untuknya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya diberikan kepadanya jalan keluar atau solusi, bahkan diberikan rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Quran surat At-Talaq surat 65 ayat 2 dan 3. Dan puncaknya yang luar biasa adalah ahli takwa akan mewarisi nikmat yang paling indah, yaitu nikmat syurga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Semoga asbab kita berkorban, kita termasuk golongan ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, puncak hikmah dari risalah kurban adalah menjadi pribadi yang siap untuk berkorban, karena tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, yaitu menepis, menghalau, melepaskan ego diri dalam kehidupan kita. Seorang pemimpin dengan berkorban bersemangat untuk mensejahterakan rakyatnya dengan keadilan. Seorang kepala keluarga dengan pengorbanannya bersungguh-sungguh menjaga diri dan keluarganya dari ancaman yang berat. Qu anfusakum wa ahlikum naron. Seorang anak akan bersemangat untuk menjadi generasi Rabbani, melanjutkan perjuangan orang tuanya, bahkan para pendahulunya. Orang beriman dengan semangat berkorban pasti ingin merajut ukhuwah Islamiyah di antara kita. Apalagi ketika kita menyaksikan penderitaan saudara kita, khususnya yang ada di Palestina. Maka berkorban adalah nafas, motivasi, inspirasi dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ma'asyiral mu'minin, i'lamu innallaha ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم
صل على سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar digelari sebagai ahlul khair. Mereka pencinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Agar kelak kita bukan saja bahagia di dunia, tapi lebih utama agar kita semua nanti bisa sehidup sesurga. Amin Allahumma amin. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang bahagia ini, hari udhiyah, hari kurban, untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga doa-doa kita di hari yang luar biasa ini Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami ya Allah. Bebaskan kami dari kebencian pada saudara kami ya Allah. Engkau maha penyantun lagi maha penyayang ya Allah. Lindungilah diri kami, berkahilah diri kami, keluarga kami, kaum muslimin dan negeri kami Indonesia ya Allah. Kami khususkan doa untuk saudara kami yang ingin menaikkan ibadah haji ya Allah. Berikan pada mereka kemudahan, kesehatan, perlindungan, keselamatan, pulang membawa gelar haji yang mabrur ya Allah. Untuk kami yang belum mendapat kesempatan, berikan kami keluasan rezeki, kesempatan, kemudahan untuk juga bisa menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan. Dengan kehendak-Mu ya Allah semua menjadi mudah. Maka jadikan kami ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan sepanjang hayat kami ya Allah. Anugerahkan kami keluarga Rabbani dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa mazik jam'ahum minadh dhalimin wal munafiqin wal isra'in. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin di Filistin wa Gaza wa Rafah. Ya Allah, ya Tuhan kami, menangkanlah, tolonglah
jihad saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, menangkanlah, tolonglah jihad saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, menangkanlah, tolonglah jihad saudara kami di Palestina. Gaza, Rafah ya Allah, lindungilah mereka ya Allah. Berikan kami kemudahan untuk melakukan sesuatu untuk saudara kami ya Allah. Mengawali dengan merajut ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah. Jangan kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah seluruh amaliyah kami ya Allah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, bahkan kami melanjutkan sepanjang hayat kami dengan ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Allahumma rizukna taubat nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah kami rezeki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Rabb ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita menutup dengan takbir. Semoga dengan takbir ini doa-doa kita Allah kabulkan. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu